Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama kita di sini dalam edisi renungan harian yang akan kita dengarkan pada hari ini. Untuk itu, sebelum kita mulai aktivitas kita, mari sejenak kita mendengar firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi ini. Mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kembali kami ucapkan kepadamu ya Tuhan Allah kami, yang memberi kehidupan sampai pada hari ini kepada kami ya Tuhan, sehingga kami boleh bangun dari tidur kami di dalam keadaan sukacita, kekuatan yang baru, dan kehidupan yang baru. Bapa di surga, sejenak sebelum kami melakukan dan beranjak untuk melakukan aktivitas kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan untuk bersekutu mendengarkan firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Untuk itu buka hati pikiran kami ya Bapa, agar kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik. Berfirmanlah Allah, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari 1 Tawarik pasal 29 ayatnya yang ke-11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sada Kronika bidu 20 sia ayat 10 sada. Aigo dihodo ale Jahoba hati bulot dohot hagogoon, dohot hamuliaon, dohot hatongamon, dohot puji-pujian, gok dihota henang saluhut na di banua gincang dohot na di tanoon, gok dihodo ale Jahoba harajaon jala di pati bulho dirim, di atas ni saluhut nama rejujungan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, acap kali keberhasilan, kesuksesan, kekuatan bahkan ketenaran membuat orang-orang muda lupa diri dan menjadi semakin egois dan angkuh. Banyak orang ketika mereka sudah di atas atau memiliki pangkat, kekayaan, bahkan jabatan, kebanyakan orang-orang terjatuh bahkan terjebak ke suatu kehidupan yang dinamakan dengan keangkuhan atau keegoisan. Apalagi ketika mereka sudah mendapatkan apa yang diinginkan, contohnya jabatan, keinginan, ataupun martabat dan lain sebagainya. Ini yang membuat kehidupan beberapa orang mulai memandang sebelah mata kehidupan orang lain. Apalagi yang terjadi bahwa kehidupan orang-orang di sekitarnya di bawah kehidupan dirinya yang di atas. Sehingga Bapak Ibu, beberapa orang seperti ini yang menganggap dirinya sudah di atas dari orang lain, mereka mulai menjaga jarak, mereka mulai menjaga komunikasi, bahkan tidak mau komunikasi terhadap orang-orang yang mungkin di bawahnya. Sehingga Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diajak merenung, kita diingatkan kembali bahwa kita harus hati-hati di dalam setiap kehidupan yang kita temui, atau kita diajak untuk berhati-hati agar tidak jatuh terhadap kehidupan yang angkuh atau yang egois.
Jika pada saat hari ini kita berhasil dan mungkin kita mencapai kesuksesan, perlu diingat dan perlu kita ketahui bahwa semua itu semata-mata hanya karena campur tangan Tuhan, bukan hanya karena kekuatan pikiran, kegagahan kita pribadi. Sehingga Bapak Ibu, melalui firman ini kita juga diingatkan bahwa kesuksesan, martabat, jabatan atau lain sebagainya, kita diingatkan haruslah kesuksesan atau lain sebagainya itu disertai dengan kerendahan hati kita dan juga ucapan syukur kita tertuju kepada Tuhan, sehingga kita tidak mencuri kemuliaan nama Tuhan. Sebab semua itu karena Dia dan berasal dari Tuhan saja. Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan yang boleh kita dengar pada saat ini datang dari pengalaman kehidupan Raja Daud, yang dimana Daud pada saat kehidupan memuji Tuhan karena ia telah diperkenankan memberikan persembahan bagi Tuhan. Ia juga bersyukur karena telah melihat tangan-tangan rakyatnya yang terulur memberikan persembahan. Daud bersyukur bukan hanya karena jumlah materi yang telah terkumpul, melainkan karena persembahan itu menunjukkan hati umat pada Tuhan dan kerinduan mereka untuk mendukung pembangunan bait-Nya. Dari sini kita lihat Daud memahami kebaikan Tuhan sebagai kebaikan yang memampukan umat untuk mempersiapkan pembangunan bait-Nya. Daud sadar bahwa jika ia dan rakyatnya memberi, itu bukanlah karena kemampuan mereka, sebab apa yang mereka persembahkan itu sesungguhnya berasal dari Tuhan juga. Jadi melalui firman Tuhan ini kita juga diingatkan bagaimana mungkin kita sebagai manusia atau ciptaan Tuhan berbangga hati apalagi menyombongkan apa yang kita persembahkan bagi Tuhan. Padahal semua itu, baik harkat, martabat, jabatan atau lain sebagainya adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari, melalui firman Tuhan ini kita juga diajak untuk mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk selalu bersyukur dan memuliakan Tuhan di dalam segala kegiatan kehidupan kita, sehingga kita terhindar dari kehidupan yang congkak, angkuh, atau egois, seperti yang boleh kita katakan tadi. Kita diajak melalui firman Tuhan ini agar boleh menjadi berkat atau boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memperlihatkan kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Sehingga kita memang tidak bisa mengubah situasi yang sulit, tetapi kita bisa menjadi perpanjangan Tuhan untuk mengatasi keadaan sulit itu. Mungkin juga kita tidak atau belum mampu mendapatkan apa yang kita mau, tetapi dengan hati yang penuh syukur, hidup kita akan merasa selalu cukup. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan yang mengajak kita pada hari ini untuk selalu belajar merendahkan diri, merendahkan hati, dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap proses kehidupan yang boleh kita jalani di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Selamat merenungkan, menjalani firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Tuhan kita memberkati. Amin.